Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali Allah menghadiahi kita bulan Ramadan yang penuh berkah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menghasilkan kebaikan bagi kita. Allah limpahkan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ada orang yang mendapatkan kerugian dengan datangnya Ramadan ini. Tidak semua orang mendapatkan kebaikan, tapi juga ada yang mendapatkan kerugian. Suatu kali Rasulullah ketika hendak melaksanakan khutbah, beliau menaiki mimbar. Di anak tangga yang pertama, beliau berkata, "Amin." Kemudian naik ke anak tangga yang kedua, beliau mengatakan, "Amin." Dan ketika naik ke anak tangga yang ketiga, beliau juga mengatakan, "Amin." Setelah itu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mengatakan amin 3 kali di setiap anak tangga?" Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya malaikat Jibril datang kepada beliau dan berkata, "Sungguh celaka orang yang disebut namamu wahai Muhammad, tetapi tidak membaca salawat." Kemudian beliau mengatakan amin. Ketika menaiki anak tangga yang kedua, malaikat Jibril mengatakan, "Sungguh celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya hingga usia lanjut, tapi tidak bisa menjadi sebab baginya untuk masuk ke dalam surga." Maka Rasulullah juga mengatakan amin. Dan ketika beliau naik ke anak tangga yang ketiga, malaikat mengatakan, "Dan sungguh celaka seseorang yang berjumpa dengan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu meninggalkannya, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Beliau juga mengatakan amin. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, 3 hal inilah yang menjadi sebab kecelakaan dan kerugian bagi seseorang mukmin apabila ada 3 hal ini. Yang 3 hal ini merupakan kebaikan dan kesempatan, namun tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya jadilah kita orang yang merugi dan celaka. Salah satunya adalah kalau kita berjumpa dengan Ramadan, seperti kali ini kita kembali berjumpa dengan Ramadan. Hari demi hari kita lalui, meniti perjalanan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, hingga akhir Ramadan nanti. Kemudian kita berpisah dengan Ramadan, namun kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh celaka, sungguh merugi. Ramadan, sebagaimana disampaikan dalam hadis yang lain, awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah atau ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. 3 hal ini adalah hal yang menjadi hiasan dari bulan Ramadan, termasuk ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan kesempatan yang sangat berharga ini, di antaranya dengan mengisi Ramadan, dengan memperbanyak zikir kita, memperbanyak istighfar, dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya Ramadan ini menjadi wasilah terhapusnya dosa-dosa kita yang lalu, sehingga Allah mengampuni kita. Dan ketika kita berpisah dengan Ramadan, maka kita seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu kita, tidak membawa dosa, karena semua dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Sekali lagi kita memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, memperbanyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari Ramadan kita, baik di siang hari maupun di malam hari, terutama di waktu sahur, di waktu penghujung malam. Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang
meminta ampunan di waktu sahur, yaitu waktu menjelang subuh. Itulah waktu yang Allah menanti ketika ada seorang hamba yang meminta ampunan. Allah jamin bahwa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya yang lain tentu adalah kita bersungguh-sungguh menjalani hari demi hari yang sangat berharga di bulan Ramadan ini dengan berbagai ubudiyah, berbagai macam ibadah yang bisa kita lakukan, memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal soleh kita, dan menunjukkan kesungguhan kita dalam bermujahadah, dalam bersungguh-sungguh mengisi Ramadan dengan kebaikan. Mudah-mudahan ini juga bisa mengundang datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.